Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, sehingga kita pada pagi hari ini tetap istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam memeluk ad-dinul Islam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa menjalankan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga yaumil akhir hidup kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasul. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Abdul Latif dalam Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais di pagi hari ini dengan tema keutamaan atau kemuliaan ahli ilmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat seorang penduduk Basrah memasuki suatu daerah. Ia lalu bertanya kepada penduduk setempat, "Siapa pemimpin di daerah ini?" Mereka pun menjawab, "Hasan al-Basri." Kemudian bertanya lagi, "Mengapa ia jadi pemimpin kalian?" "Karena kita semua membutuhkan ilmunya, sedangkan ia tidak membutuhkan harta kekayaan kita," jawab mereka lagi. Dalam kisah lain, Abu Tufail menuturkan bahwa Nafi bin Al-Haris pernah mendatangi Khalifah Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu di Asfan. Nafi adalah penguasa Mekah yang diangkat oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Saat itu Khalifah Umar bertanya, "Siapakah pemimpin daerah Al-Wadi?" Nafi menjawab, "Ibnu Azza." "Siapa Ibnu Azza itu?" tanya Umar bin Khattab. "Ia adalah seorang qari kitabullah dan seorang alim di bidang faraid atau ilmu mawaris." Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, "Sesungguhnya dengan ilmu ini Allah mengangkat beberapa kaum dan menghinakan beberapa kaum yang lainnya." Hadis riwayat Muslim. Sementara itu Ibrahim Al-Harbi menuturkan fragmen berikut. Ada seorang bernama Atha bin Abi Robah. Ia adalah seorang budak hitam legam milik seorang wanita di Mekah. Suatu saat Amirul Mukmin Sulaim bin Abdul Malik bersama kedua putranya mendatangi Atha. Atha sedang sholat. Mereka duduk lama sekali di samping Atha yang sedang sholat. Usai sholat, Atha baru menoleh kepada Amirul Mukminin dan kedua putranya itu. Mereka lalu bertanya banyak hal kepada Atha terkait manasik haji. Setelah itu Amirul Mukminin Sulaim bin Abdul Malik berkata kepada kedua putranya, "Anakku, berdirilah." Mereka pun berdiri. Amirul Mukminin lalu melanjutkan, "Jangan pernah bosan kalian belajar ilmu. Sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan kehinaan dan kerendahan kita di hadapan budak hitam legam ini karena ilmunya." Ibrahim Al-Harbi menuturkan fragmen yang lain. Kali ini ia mengisahkan Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman, ia adalah seorang yang cacat, hidungnya menjorok ke dalam dan kedua pundaknya yang lebar. Suatu saat ibunya berkata kepada dia, "Anakku, boleh saja dalam setiap pertemuan orang banyak kamu menjadi bahan tertawaan, namun kamu juga harus menjadi kebanggaan mereka. Karena itu kamu harus belajar dan mencari ilmu. Ilmu itulah yang bakal mengangkat derajatmu." Pada akhirnya, karena keilmuannya yang mumpuni, Muhammad bin Abdurrahman menjadi penguasa Mekah selama 20 tahun. Jika lawan debatnya sudah duduk di hadapannya, sang lawan debat seketika gemetar.
Imam Muslim juga pernah berkisah, kali ini tentang Imam Al-Bukhari saat beliau tiba di Naisabur. Aku ketika pernah menyaksikan seorang gubernur dan seorang alim yang begitu dihormati oleh orang-orang Naisabur, sebagaimana Muhammad bin Ismail. Mereka menyambut kedatangan 2 atau 3 mil dari Naisabur. Beliau melanjutkan, saat Al-Bukhari kembali dari perjalanan ilmiahnya, didirikanlah sebuah tenda besar di lapangan di daerah itu. Saat itu hampir semua penduduk menyambut kedatangan Imam Al-Bukhari. Fragmen di atas hanya secuil kisah dari ribuan bahkan puluhan ribu kisah tentang kedudukan dan keutamaan dan kemuliaannya si ahli ilmu sepanjang sejarah kegemilangan Islam. Namun dari sedikit kisah di atas, beberapa pelajaran bisa kita petik. Pertama, generasi Islam masa lalu adalah generasi yang selalu serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Banyak dikisahkan para ulama dulu belajar ilmu dengan menempuh jarak perjalanan ratusan kilometer, melintasi banyak negeri, tentu dengan alat transportasi yang mengandalkan hewan tunggangan. Bahkan banyak ulama besar dulunya berguru pada puluhan bahkan ratusan ulama. Wajar jika kemudian mereka menguasai banyak disiplin ilmu, tidak hanya 1 atau 2 cabang ilmu. Tentu berbeda dengan saat ini. Kini sebagian besar waktu generasi umat Islam habiskan bukan untuk mencari ilmu, tetapi mencari dunia, atau untuk hal-hal yang tidak berguna, semata-mata mencari kesenangan. Kedua, penghormatan dan penghargaan masyarakat kepada ahli ilmu yang amat luar biasa. Tentu berbeda pula dengan hari ini. Sekarang masyarakat lebih menghormati dan memuja para selebritis seperti penyanyi dan pemain sinetron, bintang sepak bola dan lain sebagainya, para bintang internasional atau yang lain, bahkan para pelawak pun menjadi hobi mereka ketimbang para ulama. Ketiga, penghormatan masyarakat bahkan penguasa terhadap ulama bukan semata-mata karena keilmuan mereka, tetapi karena kewibawaan mereka. Ini karena mereka seperti Hasan Al-Basri dan yang lainnya adalah orang-orang zuhud, tidak mencintai dunia, apalagi menjual ilmunya termasuk dakwahnya untuk memupuk harta. Yang keempat, yang sering dilupakan oleh banyak orang, kelahiran para ulama besar dan mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu itu terjadi pada masa khilafah Islam. Khilafahlah yang menciptakan iklim kondusif bagi para pencari ilmu. Hal itu sudah banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah Islam yang otentik yang ditulis para sejarawan yang jujur. Anehnya, selalu ada upaya sengaja ataupun tidak untuk melepaskan kegemilangan Islam, yang antara lain dibuktikan dengan kejibunnya para ulama-ulama besar dari peran penting kekhilafan Islam dan para khilafahnya dalam menghargai dan memuliakan para penuntut ilmu. Penghargaan para khalifah terhadap para ulama atau ilmuwan juga sangat tinggi. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para ulama penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberas buku yang mereka tulis. Bisa dibayangkan makmurnya seorang ulama jika menulis lebih dari 1 judul buku. Faktanya para ulama atau ilmuwan muslim pada masa lalu adalah orang-orang yang produktif dalam menghasilkan karya berupa buku. Di antara mereka bahkan ada yang menulis puluhan atau ratusan judul buku berjilid-jilid pula. Dengan selintas paparan di atas, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sudahkah sungguh-sungguh dan seriuskah dalam mencari ilmu? Bagaimana pula penghargaan dan penghormatan masyarakat saat ini kepada para penuntut ilmu? Yang paling penting, bagaimana sistem pemerintahan kapitalis sekuler dan para rejimnya saat ini dalam menghargai dan memuliakan terhadap para ahli ilmu. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita didik putra-putri kita, marilah kita siapkan generasi-generasi kita untuk menjadi penuntut ilmu dan untuk pewaris agama ini, untuk menegakkan sebuah peradaban yang gemilang, yaitu peradaban Islam yang cemerlang. Demikian yang bisa kita sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.